Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Cira Caniago. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Ratusan kepala keluarga di Karanganyar terkena dampak kebakaran TPA Putri Cempo di Solo. Sebagian warga mengungsi karena polusi asap kebakaran mengganggu kesehatan. Lepas dari pengawasan orang tua, seorang bocah berusia 11 tahun tewas tenggelam saat berenang bersama temannya di Pantai Alam Indah, Kota Tegal. Bermaksud melerai keributan antara pengunjung kafe, seorang petugas keamanan kafe di Kota Semarang malah berurusan dengan polisi. Kebakaran gunungan sampah di tempat pembuangan akhir Putri Cempo di Solo berangsur menurun. Namun kepulan asap tipis dan titik api masih terjadi di sejumlah lokasi. Sisa-sisa kebakaran gunungan sampah di TPA Putri Cempo Solo masih terlihat Minggu siang. Namun kepulan asap mulai menipis. Kobaran api juga sudah tidak terlihat. Namun titik-titik api kecil di Blok B masih terjadi. Petugas damkar gabungan masih terus berupaya memadamkan api dengan menyemprotkan air ke titik-titik api yang masih menyala, terutama di wilayah bagian utara dan timur. Secara umum kebakaran sudah dikendalikan dibandingkan hari-hari sebelumnya. Intensitas api juga menurun drastis, namun pemadaman dari udara dengan waterbombing masih diperlukan untuk memastikan sumber api di lapisan bawah gunungan sampah benar-benar padam. Hari satu malam sudah terselesaikan dengan baik, walaupun memang masih ada satu titik yang memang kondisinya ini sulit untuk armada bisa masuk ke mendekati titik tersebut, sehingga memang agak sulit. Tapi sudah tidak ada kobaran, hanya masih ada asap. Ini dimungkinkan karena memang masih ada bara yang di dalam, tapi sudah tidak berkobar begitu ya. Ini sudah bisa terkondisikan, jadi nanti harapannya ini teman-teman masih bergerak, dari TNI Polri juga masih bergerak ini untuk berusaha menyelesaikan yang masih ada titiknya itu di sebelah utara timur, itu yang berdekatan dengan sungai, jadi memang agak sulit secara mekanis. Tapi alhamdulillah. Meski kebakaran masih terjadi, aktivitas pembuangan sampah masih berjalan normal. Namun armada pengangkut sampah harus mengantre karena bersamaan dengan mobilitas mobil pemadam. TPA Putri Cempo terbakar hebat pada Sabtu lalu. Seluas 2 hektar TPA terbakar. Kebakaran diduga disebabkan cuaca panas dan tingginya gas mentana di lapisan terbawah gunungan sampah. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo. Ratusan warga di Dusun Bonorejo, Desa Plesungan, Karanganyar terkena dampak kebakaran TPA Putri Cempo. Sebagian warga mengungsi karena asap pekat mengarah ke permukiman. Kebakaran gunungan sampah di tempat pembuangan akhir Putri Cempo di Solo berdampak ke kabupaten tetangga di Karanganyar. Kepulan asap terpantau mengarah ke permukiman warga di Dusun Bonorejo di Desa Plesungan, Kecamatan Gondang Rejo, Karanganyar. Warga Bonorejo terpaksa kembali memakai masker saat beraktivitas di luar rumah karena polusi udara tergolong parah. Tercatat ada 300 kepala keluarga yang terdampak. Warga mengaku asap kebakaran tidak hanya mengganggu jarak pandang, tetapi juga membawa bau tak sedap. Warga terpaksa mengungsi saat asap pekat mengarah ke permukiman. Ini Bonorejo Plesungan Kelurahan. Ini terdampak asapnya sejak kapan ini? Kemarin sekitar jam setengah satu. Kurang lebih setengah satu siang. Ada yang mengungsi nggak mas dengan asap kayak Ya kalau pas anginnya ke sini ya sementara ngungsi, tapi nanti kalau udah normal sebentar balik sini lagi. Udah ada yang warga terkena dampak misalnya sesak napas atau batuk atau akibat dinas? Sementara ini belum dengar. Belum ada. Iya. Ada dampak asap itu kan kalau di kampung sini. Jadi sini cuma mendapat dampaknya
asap itu. Berapa kakak di sini Pak yang Nah, terdampak? kakaknya ya 300-an kakak. Ini 6 RT. Ini mengganggu nggak Pak aktivitas warga di sini Ya, Pak? nah, sebetulnya sih mengganggu, tapi kayak sini enggak bisa apa-apa. Ini kan ini daerah Karanganyar. Itu sing lokasi kebakarannya daerah Surakarta. Dusun Bonorejo di Kecamatan Gondang Rejo, Karanganyar hanya berjarak 500 meter dari lokasi TPA Putri Cempo sehingga paling terkena dampak. Heri Prasetyo melaporkan dari Karanganyar. Sementara sejumlah pemulung tetap nekat mengais sampah di TPA Putri Cempo meski sudah dilarang oleh Pemkot Solo. Para pemulung berdalih hanya ingin mengais rejeki meski harus menghirup asap kebakaran. Meski sudah dilarang untuk sementara waktu, namun para pemulung tetap saja mengais sampah di TPA Putri Cempo di kota Solo. Mereka berjuang di tengah kepungan asap kebakaran dan hilir mudik kendaraan pemadam. Sejumlah pemulung beralasan mereka hanya mencari rumput untuk pakan ternak. Sedangkan pemulung lain mengaku hanya ingin mencari rezeki untuk mencukupi kebutuhan hidup harian. Kemarin kan untuk berhenti sementara, libur sementara karena masih ada asap dan lalu lintas. Terus ini masih juga mulung, kenapa Bu? Ya itu cari makanan sapi, makanan babi itu ya susah ya, gimana nanti ya nggak bisa cari makanan itu. Punya ternak juga tuh Bu? Apa? Punya ternak juga tuh? Pelihara ternak juga? Ya anak-anak saya udah tua, rewangi anak-anak. Sama lalu lintas kendaraan juga masih ramai, masih nyari sampah juga, kenapa ini? Buat mencari rezeki. Bukan kemarin diminta suruh libur sementara. Iya. Nggak libur Bu, kenapa Bu? Faktor ekonomi. Faktor ekonomi. Nggih. Bu terbakar, terus kan matanya juga perih sama. Nggih, terpaksa. Dan ini nggak pakai masker juga Bu? Enggak. Nggak sesek Bu? Ya sesek, tapi kalau pakai masker sesek. nggak bisa bernapas gitu. Karena tidak mau mengambil risiko, Satpol PP Kota Solo pun turun tangan meminta para pemulung untuk berlibur sementara waktu sampai upaya pemadaman benar-benar rampung. Keamanan, pertimbangan keamanan dan keselamatan bersama, dan untuk percepatan pemadaman ini terpaksa kita liburkan. Ini nanti kita minta perhatian dengan teman-teman pemulung. Besok kita sarankan istirahat dulu di rumah sambil mempersiapkan kondisi fisiknya mereka lah, kan ini juga kebakaran kan berbahaya. Sementara kondisi api dan asap kebakaran gunungan sampah di TPA Putri Cempo sudah terkendali. Hanya tersisa titik api di sisi utara dan timur. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo. Diduga terseret ombak dan tidak bisa berenang, seorang anak di Tegal tewas saat berenang di pantai Minggu pagi. Korban ke pantai dengan menggunakan sepeda bersama temannya tanpa pengawasan orang tua. Penyelamatan dilakukan dua warga terhadap Arka Rizky, bocah 11 tahun yang tenggelam di Pantai Alam Indah, Kota Tegal Minggu pagi. Korban langsung dievakuasi ke tepi pantai untuk mendapat pertolongan. Sejumlah pengunjung berupaya menyelamatkan korban dengan berbagai cara. Dari memberikan nafas buatan, menekan dada korban, hingga membalikan posisi kepala ke arah bawah untuk mengeluarkan air dari dalam paru-parunya. Namun semua upaya itu tampak sia-sia. Nyawa bocah itu tidak tertolong karena paru-paru telah terisi banyak air. Jasad korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Mitra Siaga, Kota Tegal. Korban asal Kelurahan Dampiak, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal datang ke pantai bersama teman-temannya menggunakan sepeda. Namun mereka sendirian, tidak didampingi orang tua. Menurut saksi, ia melihat ada 5 anak berenang. Namun tiba-tiba 2 anak terseret ombak. 1 anak berhasil selamat karena bisa berenang ke tepi pantai, sedangkan satunya tenggelam karena diduga tidak pandai berenang. Saya lihat aja itu ada di sini. Saya udah muter ke sana. Tahu di sini anak 2 udah jauh. Berarti ada berapa anak tuh Pak yang mandi? Ada 5. Ada 5 anak. Terus yang 2 udah ke bawah yang itu. Udah
Pas Bapak lihat itu masih minta tolong apa gimana, Pak? Kalau saya nggak lihat, karena saya ada di sebelah timur. Oh, seperti itu. Lihat di apung. Jadi nggak. Jenazah korban diserahkan kepada pihak keluarga setelah divisum di rumah sakit. Pengelola pantai mengimbau pengunjung untuk tidak berenang karena kondisi ombak saat ini masih tinggi. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Tegal. Terima kasih masih bersama kami. Bagi Anda yang